Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke. Halo sobatku, berhubung Roh Darah Bumi dari Cina hari ini tidak rilis, maka Bang Sam akan lanjut bahas Shinji Episode chapter 37. Gak usah caci-caci banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebelum masuk ke dalam peperangan, kita kenalan dulu sama para dewa dari dunia lain. Yang pertama adalah Dewa Brahma. Dia adalah dewa dengan 4 wajah, dan dia merupakan dewa pencipta, pengetahuan, dan pemimpin para dewa. 4 wajah itu sendiri mewakili hati, kebijaksanaan, tubuh, serta kepercayaan diri. Selanjutnya adalah Dewa Siwa. Dia adalah dewa yang bertangan 4, yang merupakan dewa tarian dan juga kehancuran. Dan selanjutnya adalah Dewa Wisnu. Dia adalah dewa perlindungan. Dan mereka bertiga adalah dewa yang bertanggung jawab untuk membuat, mempertahankan, serta menghancurkan. Dan mereka adalah 3 dewa dengan posisi tertinggi. Selanjutnya adalah Dewa Surya. Dia adalah dewa cahaya, memiliki tugas untuk mengirimkan cahaya matahari ke dunia. Dan dia merupakan adik dari Raja Dharma Pusyan Karmapa. Statusnya adalah yang kedua setelah 3 dewa utama. Dan masih ada para dewa yang lain. Next adalah Dewa Yama. Dia merupakan seorang dewa kematian. Dikatakan juga bahwa dia adalah manusia pertama yang telah mati. Dan dia memiliki tugas menjaga keadilan serta hukum. Selanjutnya adalah Dewa Indra. Dia merupakan seorang dewa petir. Dan Dewa Indra ini juga dikenal sebagai dewa perang. Setelah menaklukkan lawan yang tidak terhitung jumlahnya di dunia iblis dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Next, Dewa Bayu memiliki nama lain Feng Tian. Dia merupakan dewa angin, hujan, dan iklim. Dan sekarang, para dewa dari 2 alam semesta yaitu Kerajaan Tianzhu dan Istana Surga akan mengukir sejarah peperangan. Mereka datang untuk membalas kematian Raja Pusyan Karmapa. Dewa Brahma pun memimpin para dewa menyerang Istana Surga. Dan perang besar akan pecah di dunia lain. Pasukan Istana Surga telah datang membentuk formasi. Tapi dengan mudah, formasi itu dihancurkan oleh Dewa Indra. Yang kemudian dia bertanya, formasi yang bagus, sepertinya latihan kalian cukup keras. Tapi bagaimanapun juga, kalian hanyalah seorang prajurit. Dan aku sedang menunggu yang lebih tangguh dari ini. Semoga kalian tidak mengecewakanku. Tidak lama kemudian, Jenderal Mata Tiga pun datang dan memukul Dewa Indra dengan tombak mata tiganya. Tapi serangan itu bisa ditahan oleh tongkat Dewa Indra, dan gelombang ledakan besar pun muncul dari bentrokan 2 senjata dewa besar itu. Dewa Indra lalu berkata, lumayan juga. Dan Dewa Mata Tiga juga mengatakan, aku datang hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan kamu adalah pekerjaanku. Jika kamu bertanya di tangan siapa kamu akan mati, maka kamu harus ingat nama ini baik-baik. Aku adalah Jenderal Dewa Mata Tiga dari Istana Surga. Di sisi lain, Jenderal Surga Utara sedang berhadapan dengan para prajurit Kerajaan Tianzhu. Dia memakai ketipung dangdut dan dengan mudah mengalahkan para prajurit itu. Tabuhan ketipung dangdut pun pada saat ini dibuat dengan irama dangdut koplo. Lubang dangdut koplo pun bisa dengan mudah mementalkan para prajurit Kerajaan Tianzhu. Jenderal Surga Utara yang tubuhnya sudah menjadi gendut, dia masih bersemangat dengan irama dangdut koplo yang dia buat. Bahkan dia saat ini mengatakan, apakah kalian tidak mau bergoyang? Prajurit Tianzhu, kalian datang ke tempat yang salah. Istana Surga ini akan menjadi kuburan bagi kalian semua. Tidak lama kemudian serangan tidak terlihat pun muncul dan menyerang Jenderal Surga Utara. Ketipung dangdutnya pun tergores oleh serangan angin yang tidak terlihat. Dan Jenderal Surga Utara pun kali ini merasa marah. Dewa Bayu yang berdiri di atas ular pun kali ini berkata, kamu adalah salah satu dari 4 raja surgawi. Tapi sekarang hanya lemak yang tersisa darimu.
Sepertinya kamu orang tua yang tidak terlalu menarik. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Bersiaplah untuk mati di bawah badai anginku. Jenderal Surga Timur pun pada saat ini baru saja muncul di istana surga dengan membawa pedang milik Kaisar Sitian. Dia pun kemudian mengatakan, perang itu mengerikan. Kenapa harus selalu terjadi? Para dewa saat ini sudah menderita. Tolong beri keselamatan pada orang tua ini, karena aku datang hanya untuk mengamati. Salah satu prajurit Tianzu kemudian menyerang Jenderal Surga Timur, dan terpaksa sang Jenderal Surga Timur pun kali ini masuk ke dalam mode tempurnya. Dia pun langsung memberikan pukulan api pada prajurit Tianzu. Sang Jenderal juga mengatakan, kebijaksanaan para tetua adalah sesuatu yang iblis kecil seperti kalian tidak akan pernah bisa mengejarnya. Ada harga yang harus dibayar karena telah meremehkan orang tua ini. Tidak lama kemudian Dewa Wisnu datang untuk berhadapan dengan Jenderal Surga Timur. Dewa Wisnu pun berkata, Ji Guotian, kamu adalah pimpinan surga saat ini. Hanya dengan mengalahkanmu, apakah perang ini akan bisa berakhir dengan lebih cepat? Kekuatan Dewa Wisnu ini sangat besar. Bahkan prajurit istana surga yang akan menyerangnya dalam sekejap berubah menjadi debu sebelum bisa menyentuh tubuh Dewa Wisnu. Sambil memasang kuda-kuda, Jenderal Surga Timur Guotian menjawabnya, kamu bisa datang dan melihatnya. Dewa Wisnu kemudian mengatakan, perkenalkan, aku adalah Wisnu dari Tianzu. Aku akan menjadi lawanmu. Di sisi lain, istana surga sudah porak-poranda akibat pertarungan Dewa Yama dengan Tathagata. Bahkan sampai saat ini, Tathagata hanya menghindar dan tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Dewa Yama pun kemudian berteriak, kenapa kamu hanya bertahan dan tidak menyerang? Sambil menangkis serangan dari Dewa Yama, Tathagata pun mulai berkata, karena aku masih bingung. Sebenarnya apa inti dari perang ini? Dewa Yama kali ini berkata, inti dari perang ini adalah melawan kalian para dewa yang tercela. Tidak ada alasan yang lebih baik dari itu. Di tempat lain, Sasin Guanyin pun bertanya, apa kamu pikir kami yang membunuh Raja Pushan Karmapa dan mengambil api abadi? Apakah ini alasan kalian untuk memulai perang di antara kita? Ternyata saat ini Sasin Guanyin sedang berhadapan dengan Dewa Siwa. Dewa Siwa pun kemudian berkata, benar, Raja Pushan Karmapa beserta monyet bulan dan matahari semua mati di tangan dewa kalian. Ini tidak ada kesalahan dan juga kesalahpahaman. Lawan aku dengan serius, Sasin dari surga. Kamu akan menjadi lawan yang menarik untuk diriku. Sasin Guanyin pun mulai pasang kuda-kuda dan dia mengatakan, sebenarnya aku hanya ingin meluruskan masalah ini karena aku tidak suka keributan. Tapi kamu telah memaksaku dengan kekerasan. Aku tidak punya pilihan lagi selain menemani keinginanmu. Dewa Siwa pun tak menunggu waktu lama dan langsung meluncur ke arah Sasin Guanyin. Kerusakan parah terjadi di istana surga. Para dewa dan dewi yang tidak bisa bertarung pun saat ini menjadi ketakutan. Mereka berlarian untuk mencari tempat yang aman untuk berlindung. Dan pada akhirnya, dewa dan dewi itu masuk ke dalam perpustakaan. Karena tempat ini adalah yang terdalam di istana surga. Selain itu, perpustakaan ini merupakan perpustakaan rahasia. Banyak dari dewa-dewi yang tidak mengetahui tempat ini. Setibanya di perpustakaan, Ben Cooking pun mencatat semua kejadian perang yang ada di luar istana. Dia pun menuliskan semua detail dan tidak boleh terlewatkan sedikit pun. Tapi para dewi saat ini malah menertawakan Ben Cooking yang dianggap sebagai orang yang idiot. Karena di sini dia adalah satu-satunya pria dengan banyak wanita di sekelilingnya. Bukannya bersenang-senang, malah asik menulis. Tidak lama kemudian salah satu dewi melihat air di dalam kolam bergelembung. Mereka penasaran dengan apa yang akan terjadi. Ben Cooking pun maju dan menyuruh para dewi itu untuk menjauh dari kolam. Ben Cooking kemudian panik karena dia kelupaan tidak membangunkan Sun Wukong di dalam kolam ini. Tidak lama kemudian Wukong pun keluar dengan tubuh kera raksasanya. Dia muncul dari dalam kolam dan membuat para dewi terlihat ketakutan. Para dewi ini berteriak sambil menangis. Sun Wukong pun kemudian mengaum, yang membuat para dewi ini menjadi lemas dan tidak mampu berdiri karena ketakutan. Tidak lama kemudian, Sun Wukong melihat ada salah satu dewi yang sedang menangis. Dia lalu mendengus dan berubah ke wujud manusianya. Wukong pun lalu tertawa dan mengatakan, "Hai para dewi, kalian jangan takut. Aku tadi hanya mengerjai kalian saja." Ben Cooking pun mulai bicara, "Di luar sedang perang. Bagaimana bisa kamu malah bercanda dan menakut-nakuti kita?
Sambil tersenyum Sun Wukong menjawabnya, "Kalian serius amat sih? Tidak kusangka kalian benar-benar menangis. Sini ku bantu berdiri." Salah satu dewi pun menolak bantuan dari Sun Wukong. Mereka berdiri sendiri sambil mengutuk kejahilan dari Sun Wukong. Wukong pun hanya tersenyum melihat tingkah dari para dewi ini. Wen Kuqing lalu bicara, "Wukong, di luar sana sedang ada perang antar dewa. Para dewi ini sangat ketakutan dan mereka itu juga takut dengan monster. Kamu jangan mengerjai mereka lagi karena situasi saat ini sudah cukup buruk." Wukong pun lalu bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Wen Kuqing menjawabnya, "Surga telah diserang." Dan Sun Wukong bertanya lagi, "Oleh siapa?" Wen Kuqing lalu berkata, "Oleh para dewa dari kerajaan Tianzhu. Mereka sangat agresif dan tidak mudah untuk dibujuk." Wukong pun kemudian terdiam sejenak. Kita berpindah ke tempat Biksu Tong. Di sana hotel Biksu Tong saat ini sudah rusak parah. Dewa Surya sudah mengamuk dan sedang diatasi oleh Subaji, Sawucing, serta Bailang. Dengan tangan elastisnya, Dewa Surya membuat ketiga murid Biksu Tong itu terlihat kewalahan. Bailang saat ini berkata, dia sangat kuat, dan Subaji juga menjawabnya. Orang dari Tianzhu ini punya gerakan yang aneh, serangannya cepat dan jauh. Bahkan aku tidak mampu memblokirnya dengan garpu 9 gigiku. Kekuatan Dewa Surya ini adalah penggabungan dari kebijaksanaan dan juga sihir, sehingga dia memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Dengan tatapan yang tajam, Dewa Surya akan mengakhiri pertarungan ini. Biksu kali ini khawatir karena api di hotelnya semakin membesar. Dia kemudian menyuruh Putri Tengkorak Putih untuk mengevakuasi semua orang yang masih ada di dalam hotel ini. Setelah Putri Tengkorak Putih berteriak, semua orang kali ini keluar dari dalam hotel dan pergi. Di sisi lain, Subaji sudah tidak mampu menahan kekuatan dari Dewa Surya. Dan pada saat ini, Dewa Surya sedang mencari Bodhi yang ternyata Bodhi menyusup di kerumunan dan akan ikut kabur. Dewa Surya lalu berteriak, "Kamu mau menyelinap dan melarikan diri ya?" Dia pun kemudian memanjangkan tangannya untuk menangkap Bodhi. Dan tiba-tiba saja Bailang muncul lalu menabrak Dewa Surya. Sang dewa pun merasa kesal karena Bailang selalu muncul dan mengganggu dirinya. Dan saat ini Bailang terus mendorong Dewa Surya hingga menabrak kayu sampai hancur. Hotel pun akan segera runtuh. Biksu Tong kemudian berteriak sekeras mungkin dan menyuruh semua orang menjauh dari hotel ini. Sawucing serta Subaji pun kemudian bergegas untuk keluar dari dalam hotel. Tidak lama kemudian, hotel milik Biksu Tong benar-benar ambruk. Dewa Surya saat ini terjebak di dalam reruntuhan hotel dan dia berhasil keluar serta sangat marah. Bailang yang masih ada di dekat Dewa Surya pun kali ini bertanya, "Hai utusan Brahma, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Bodhi. Beritahu aku di mana Xiaoyu saat ini dan apa yang akan dilakukan Dewa Brahma kepada Xiaoyu." Biksu Tong pun kemudian juga mulai bicara. Dia meminta maaf atas kejadian ini pada para penghuni hotel. Dia juga bertanya, "Apa kalian baik-baik saja?" Baji serta Sawucing merasa sangat baik, tapi pelanggan hotel merasa kesal karena mereka sudah membayar sewa hotel ini selama 6 bulan, tapi hotelnya ambruk begitu saja. Dewa Surya kemudian mulai bicara, "Kalian para monster dari dunia tengah. Brahma dan aku tidak tahu di mana api abadi, dan kalian sudah salah besar. Apakah kalian benar-benar percaya pada Bodhi?" Biksu Tong sambil menunjuk dia berkata, "Aku tidak percaya padanya. Tapi saat ini kamu sudah menghancurkan hotelku, dan ini akan menjadi masalah yang lebih serius." Tidak lama kemudian seseorang pun berteriak memanggil nama Dewa Surya. Sang dewa pun kemudian menoleh, dan yang memanggilnya itu ternyata adalah kupu-kupu pelangi. Kupu-kupu itu mulai bicara bahwa saat ini Dewa Brahma sedang menunggu dirinya karena perang dengan Dewa Dunia Tengah kali ini telah pecah. Dewa Surya pun kaget bukan main. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Brahma akan mengambil keputusan secepat ini. Kupu-kupu pelangi pun lalu berkata, "Brahma telah menunjukkan murka atas kematian Raja Bushan Karmapa beserta dengan monyet bulan dan matahari." Dewa Surya pun mulai merasa lemas dan dia tidak mampu berdiri lagi. Karena menurut Dewa Surya, semuanya telah terlambat. Biksu pun lalu berkata, "Apakah kamu masih akan menyembunyikan sesuatu dari kita?" Dewa Surya kemudian mulai bicara, "Aku bukanlah utusan dari Brahma. Sebaliknya, aku datang dengan mati-matian untuk mencegah perang ini terjadi." Biksu pun lalu bertanya, "Perang antara siapa?" Dengan berat hati, Dewa Surya mengatakan, "Perang antara dewa dari dua alam semesta.
Tapi sekarang usahaku telah sia-sia. Semua yang ada di tempat ini pun kemudian kaget dengan pernyataan dari Dewa Surya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya teka-teki apa lagi yang akan muncul? Kenapa Dewa Surya mati-matian mencegah perang dan mengejar Bodhi? Siapa yang telah membunuh Raja Pushan Karmapa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Sisingji episode chapter 38 yang akan tayang minggu depan. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.